pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya, guys. Untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas salah satu berita yang cukup hangat dan viral ya, guys, terkait adanya para pelaku pengguna joki vaksin maupun para pelakunya juga. Kan yang namanya vaksin sudah pasti juga sekarang ini justru adalah momen yang sangat-sangat urgent bagi negara kita itu dalam melakukan vaksin kan begitu. Nah, untuk topik kita dalam membahas juga saya juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika kan begitu. Nah Erika, kan Erika juga sempat melihat kan munculnya si pelaku atau orang yang menawarkan dirinya sepelaku joki vaksin. Sebenarnya begini loh Erika, yang namanya vaksin itu kan memang sepengetahuan saya itu adalah hal yang memang mandatori dan juga itu istilahnya sebagai upaya dari pemerintah kita itu untuk menanggulangi wabah COVID ini. Nah, lalu sebenarnya kenapa kok sampai muncul adanya para joki vaksin ini? Apa mungkin karena pertama kita punya masyarakat ini juga antras terhadap kita punya government ini terkait dengan kualitas vaksinnya. Atau mungkin karena ada faktor lain. Gimana Erika? Kalau kalau aku bilang sih mungkin masyarakat kita masih perlu banyak edukasi untuk vaksin ya, karena kadang-kadang suka kita dengar di masyarakat kalau udah divaksin nggak bakal kena COVID, padahal vaksin ini fungsinya untuk mengurangi gejala, bukannya habis divaksin terus habis itu dia nggak mungkin kena COVID kan kayak gitu. Itu mungkin salah satu hal yang harus disosialisasi di masyarakat kita ya, baik itu lewat media-media atau mungkin televisi atau mungkin apa ya, banner-banner kayak gitu. Itu sih satu. Kedua mungkin banyak beredar cerita-cerita yang sedikit apa ya, konspirasi teori yang mereka bilang oh di vaksin tuh dimasukin chips. Padahal kita tahu sendiri kalau iya oke, kita ini untuk beli vaksin aja utangnya udah banyak, apalagi beli chips itu nggak murah loh. Kalau masyarakat kita sekarang udah di atas 300 juta, mau beli berapa sih gitu loh. Dan itu rasanya nggak apa ya, kalau aku bilang mungkin ya itu tadi banyak berita-berita yang beredar di masyarakat, jadi masyarakat sendiri otomatis jadi takut, atau jangan-jangan nanti setelah aku divaksin malah ada apa ya, mutasi genetik lainnya. Ada juga yang beredar seperti itu kok. Jadi kalau aku bilang mungkin di masyarakat harus lebih banyak diedukasi untuk masalah vaksin ini sendiri kayak gitu. Jadi memang istilahnya dari sisi vaksinnya pun sebenarnya juga kita punya pemerintahnya juga alangkah baiknya juga perlu ya lebih banyak itu memberikan semacam penyuluhan. Jadi biar kita punya masyarakat itu enggak kemudian menjadi terpengaruh dengan isu-isu yang memang itu tidak tahu kebenarannya kan begitu. Jadi ada yang isu-isu yang memang membuat mereka takut, ada yang bilang kalau divaksin itu nanti bisa begini ya, itu kan memang adalah isu yang memang itu kita belum tahu kebenarannya kan begitu. Nah, kita kembali kepada konteks vaksinnya. Lalu begini loh, apa kemudian ini juga berhubungan dengan orang-orang yang memiliki seperti komorbid ya, karena dia juga tidak bisa divaksin sedemikian sama dengan orang yang tidak memiliki komorbid Erika. Nah, ini juga kita punya pemerintah juga perlu nggak sih dia itu juga memberikan kebijakan mungkin dengan menggunakan vaksin lain yang itu juga cukup aman buat mereka-mereka yang memiliki penyakit komorbid. Gimana Erika? Kalau sekarang sih vaksin itu sudah banyak pilihan ya. Maksudnya kalau zaman berapa mungkin 10 bulan yang lalu itu mungkin cuma ada satu yang di Indonesia, tapi sekarang kan untuk vaksin itu sudah ada beberapa macam. Jadi untuk yang komorbid pun itu rasanya
bukan alasan untuk tidak mau divaksin. Hmm. Mereka bisa memilih vaksin yang lain, atau mungkin dari dokternya bisa memberikan saran. Maksudnya gini, oke, kamu kalau biasanya komorbid itu sebulan sekali pasti kontrol dokter kan. Biasanya dari dokternya bisa diarahkan, oke, karena kamu punya penyakit komorbid, maka vaksin yang bisa kamu ambil adalah vaksin ini. Gitu, itu biasanya bisa diarahkan ke sana gitu. Jadi kalau aku bilang bukan alasan lagi untuk orang yang mempunyai penyakit komorbid untuk tidak vaksin, kalau aku bilang kayak gitu. Jadi emang istilahnya kalau dari kita punya, pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam upaya ya, istilahnya terkait dengan orang-orang yang memiliki komorbid ini agar memang dia mendapatkan vaksin yang sesuai. Jadi biar semua masyarakat itu juga mendapatkan jatah vaksin yang sebagaimana mestinya, kan begitu. Nah, kalau kita lagi kan istilahnya undang-undang yang mengatur mengenai vaksin ini juga masuk ke dalam undang-undang tentang penanggulangan wabah, kan begitu, Erika. Dan itu juga ada beberapa ketentuan sanksi yang memang cukup memang memberikan sanksi pidana bagi mereka yang memang menghalang-halangi untuk proses di mana adanya penanggulangan wabah tadi. Nah, kalau Erika lihat lagi sebetulnya, apakah sekarang itu para pelaku joki vaksin yang sudah terekspos dan sudah tertangkap ini kemudian itu dari sisi sanksi hukumnya cukup ringan, atau memang bagi Erika ini sebenarnya perlu nggak ditambahkan lebih berat begitu? Gimana Erika? Kalau aku bilang sih mungkin jangan cuman jokinya aja ya kok yang dikasih sanksi. Isunya sekarang kan yang hire mereka, yang menyewa para joki ini kan yang mereka nggak mau vaksin. Mestinya mereka itu yang penyewa joki ini yang dikenai hukuman yang lebih berat. Supaya apa? Karena kalau begitu tidak ada demand-nya, nggak ada yang mau nyewa, kan jokinya juga lama-lama juga nggak ada kan gitu. Kalau aku bilang dari sisi hukumnya mungkin yang harus diperberat adalah orang yang menyewa joki-joki tersebut. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya juga justru yang nggak cuma jokinya aja, tapi juga yang meng-hire pun juga harus mendapatkan sanksi hukuman yang lebih berat, kan begitu. Karena udah pasti kalau nggak ada permintaan juga nggak ada yang menerima, kan begitu, Erika. Nah, kan memang ini muncul pada saat situasi pandemi ya, Erika. Apakah juga ini juga berhubungan dengan pertama lapangan pekerjaan yang sudah mulai istilahnya cukup sulit itu memang karena emang begini loh, kan kalau kita secara nalar kan dengan kita itu sebagai joki vaksin udah pasti itu memiliki pemikiran, atau misal disuntik berulang-ulang kali kita juga nggak memikirkan nanti siapa tahu kita ada efek sampingnya gimana, kan itu juga pasti ada pertimbangan. Nah, apakah kemudian di sini sebenarnya para joki vaksin ini juga memang kalau dapat Erika juga karena faktor kepepet tuh gimana sebenarnya Erika? Seperti itu. Ya, kalau di Indonesia sih balik lagi kok selama itu ada opportunity pasti ada ada orang yang mau melakukan itu meskipun mungkin dibayar dengan tidak seberapa ya. Kalau aku bilang dengan harga segitu itu rasanya riskan untuk kesehatan kita ya. Begitu kalau sampai kita ada apa-apa, biaya yang kita keluarkan jauh lebih besar dari honor yang diterima sebagai joki vaksin, kalau aku bilang kayak gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi, kalau untuk masyarakat kita sih apalagi dalam keadaan seperti ini itu ya apapun dilakukan ya untuk menutup kebutuhan rumah tangga kan gitu. Jadi ya aku sih personally nggak bisa nyalahin dia 100% gitu. Ini tuntutan hidup. Jadi ya mau nggak mau selama itu ya, kalau aku bilang sih ini kerjaan masih halal lah ya, nggak nyuri, nggak ngerampok, nggak ngapa-ngapain ya masih dalam toleransi lah, meskipun itu kalau dilihat dari sisi undang-undang itu merugikan karena mempengaruhi masyarakat sekitar dia juga kan kayak gitu. Jadi memang istilahnya kalau dari sisi pekerjaan ya tidak menjadi persoalan mestinya ya, karena hanya karena memang dia itu tidak melakukan seperti tindakan kriminal yang sebagaimana umumnya, hanya sebagai orang yang menggantikan seorang yang istilahnya mungkin dia takut kalau divaksin kemudian timbul efek samping kan begitu, tapi ternyata
kalau dari sisi hukumnya pun dia juga kemudian menjadi bersalah karena memang dia pun ternyata juga menghalang-halangi terkait dengan proses penanggulangan wabah tersebut secara langsung kan begitu Erika. Nah kemudian kalau lagi memang ini sebenarnya itu yang namanya joki vaksin ini kan memang itu terekspos di lokasi vaksin Erika. Nah apakah kemudian sekarang itu dengan hal seperti ini ada nggak sih faktor human error-nya ketika itu ada di tempat vaksin karena kan udah pasti dia menggunakan KTP dari si penyewa vaksinnya. Nah, kalau dia bisa mendapatkan injeksi berulang-ulang kali, apakah dia juga ada faktor mungkin lengah atau memang kurang kurang concern terhadap si setiap orang yang kepengen divaksin dari pihak orang yang memang ataupun lembaga yang memang menyediakan vaksinasi seperti itu. Gimana ya? Kalau kalau untuk mungkin prosedurnya ya, kalau aku kemarin sempat divaksin itu, kalau pas waktuku sih nggak terlalu banyak karena itu mungkin waktu weekend dan untuk aku vaksin itu menggunakan apps, jadi dibatasin tidak begitu banyak. Cuman aku sering lihat yang di banyak di tempat lain itu kadang-kadang datang itu ribuan. Jadi untuk memeriksa satu-satu identitas meskipun itu mungkin sedikit beda ya foto KTP dengan orang yang datang gitu, itu rasanya juga mungkin yang kelolosan juga pasti banyak kayak gitu. Kadang-kadang orang sudah terima isi form ya udah gitu kan, nggak pay attention untuk foto dan lain-lain seperti itu. Jadi ya mungkin dari sisi pemerintahnya lagi mungkin lebih di apa ya, lebih dicermati waktu pendaftaran. Jadi mungkin bisa dilihat fotonya kelihatannya sesuai apa enggak, atau mungkin yang tadinya mungkin di foto kurus terus tiba-tiba jadi gendut kan gitu, atau yang tadinya di foto gendut terus yang datang kurus ya itu mungkin dipertanyakan lagi, ditanyakin mungkin lebih detail, apa misalnya mungkin nanya tanggal lahir kapan kayak gitu-gitu, mungkin yang sesuai sama KTP kayak gitu ya. Itu hal yang yang rasanya di lokasi belum ada waktu itu. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya juga sih kita punya pemerintah juga memang lebih lebih cermat dalam proses registernya, entah itu lebih memperhatikan dan juga lebih mengecek ya terkait dengan identitas dari si penerima vaksin. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang memang tidak sesuai dengan dia punya KTP kemudian tapi dia bisa mendapatkan vaksin kan begitu Erika. Lalu kemudian kan kalau kita bilang lagi yang namanya joki vaksin udah pasti dia ada penggunanya, dan setiap kali joki vaksin ini dia mendapatkan injeksi, otomatis si penggunanya juga terdaftar sebagai orang yang sudah divaksin Erika. Nah, lalu kemudian sekarang apakah kemudian di sini aplikasi kita Peduli Lindungi perlu nggak dia sekarang itu mulai berbenah, jadi memang memastikan kalau orang-orang yang menggunakan joki ini mungkin terdetek sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa lolos ke mungkin melakukan penerbangan atau mungkin mereka melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, memang justru akan berpotensi membahayakan. Gimana ini? Kalau sekarang yang apps kita pakai sih rasanya nggak keluar sih, kok adanya keluar kalau dia merah, kalau dia itu positif kan gitu ya. Kalau hijau ya udah dia bisa langsung mau kemana, mau masuk mall kayak kemana kayak gitu. Cuman kalau aku bilang sih mungkin ke depannya untuk orang yang menggunakan joki ini mungkin bisa di-ban kan, kalau di apps itu kan keluar nomor induk kependudukannya ya, NIK-nya yang keluar kan. Jadi mungkin NIK-nya yang di-ban ditangguhkan sementara. Jadi begitu dia mau scan dia nggak bisa scan kayak gitu-gitu sih. Kalau aku bilang biar mereka sendiri yang kasarnya sih yang supaya yang lain nggak ngikutin ya. Karena kalau satu dibiarkan nanti pasti akan lebih banyak lagi yang mengikuti kayak gitu. Apalagi di Indonesia nih, kalau sudah ada satu contoh soalnya nggak apa-apa kok, udah kita gitu aja, atau murah kok, bayar cuma 500.000 kan gitu kan. Kalau kita kemana-mana juga udah aman kan pakai aplikasi Peduli Lindungi itu juga bisa kok, orang-orang kita kan seperti itu. Jadi kalau aku bilang sih mungkin dari sisi pengguna jokinya itu dari NIK-nya mungkin bisa ditangguhkan sementara, mungkin 6 bulan gitu. Jadi dia ke depannya nggak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Jadi memang
dari kita punya pemerintah juga alangkah baiknya ya istilahnya memberikan pencegahan ataupun upaya penanggulangan dengan cara melakukan blokir ya terhadap NIK-nya, jadi biar mereka-mereka yang menggunakan joki itu tidak bisa kemudian melakukan kunjungan, tidak bisa melakukan istilahnya perjalanan jauh baik itu ke luar negeri maupun domestik kan begitu Erika. Lalu kemudian kalau misalkan kita lagi lebih jauh ya, memang istilahnya yang namanya vaksinnya juga istilahnya sudah cukup berlangsung lama ya Erika. Atau juga si joki ini juga memang barusan terekspos ya saat-saat ini kan begitu. Nah kemudian penyedihnya adalah begini, kalau sekarang jumlah masyarakatnya pun juga yang pakai joki yang terekspos itu cuma sedikit. Lalu kemudian sebenarnya apa sih saran kita buat pemerintah ini agar bisa make sure ya kalau kita punya masyarakat itu betul-betul tervaksin, apa cuma apa dengan cara menambah mungkin screening terkait dengan antibodi atau apa sehingga itu kita bisa memastikan kalau ini benar-benar tervaksin. Karena kan kalau sekarang kan cuma sebatas aplikasi itu aja yang udah ada vaksin ya cuma keluar hijau ya. Nah, kita punya pemerintah juga perlu nggak sih menambah lagi mungkin dengan screening tadi itu terkait dengan antibodi dan segala macam. Gimana, Erik? Kalau aku pribadi sih mungkin perlu, cuman rasanya untuk ke sana agak lama ya kok. Karena terus terang SDM-nya di lapangan juga tempo hari sempat kewalahan karena dari SDM di depan maksudnya untuk registrasi ternyata cuma sekian gitu, terus dokter-dokter untuk melakukan vaksinasi dan pemeriksaan awal juga cuma sekian. Jadi kalau aku bilang dari SDM kita juga masih kurang ya untuk itu. Jadi untuk seperti yang Koko bilang barusan, rasanya itu perlu, cuman untuk implementasinya mungkin diperlukan mungkin setahun lagi atau berapa lama kayak gitu sih. Jadi memang istilahnya untuk dari kita punya government juga alangkah ini juga memang lebih ya untuk mempersiapkan kan karena memang di sini berarti udah ada unsur yang bersifat itu kecolongan. Jadi ada beberapa orang yang tidak divaksin tapi secara aplikasi mereka tervaksin. Berarti kan di sini otomatis ada memang orang-orang yang memang tidak pernah mendapatkan vaksin kan begitu. Nah, mungkin kalau Erika juga ada lebih jauh lagi, sebetulnya begini Erika, apakah vaksin kita itu memang perlu nggak juga perlu diperbaiki mungkin ya dari jenis vaksinnya kan mungkin kalau kita lihat ada beberapa orang yang melihat mungkin kalau vaksin jenis ini itu kayaknya itu kurang manjur ya sehingga mereka kalau vaksin jenis ini nggak usah wes aku tak tunggu aja karena mungkin pertama mereka juga kepengen ke tempat-tempat publik mau ke mall kan kalau kita ke mall harus pakai vaksin kan jadi kalau karena itu mungkin mereka pakai joki deh sambil nunggu yang mereka inginkan. Nah apalagi juga kita juga punya pemerintah juga emang sebenarnya perlu nggak sih Erika apa ya mungkin memberikan edukasi terkait dengan vaksin apa yang apa ya yang memang itu manjur buat kita punya masyarakat di mana? Kalau aku bilang itu balik ke personalnya masing-masing ya. Kalau dalam artian gini, kalau emang mungkin kalau sani aku ya, aku nggak mau dengan vaksin dengan merek ini gitu. Aku mau nunggu vaksin yang dengan merek yang lain gitu. Ya udah nggak apa-apa nunggu aja, nggak usah. Tapi dengan konsekuensi ya nggak usah ke tempat umum dalam artian ya nggak usah ke mall, nggak usah pergi-pergi, nggak usah traveling, nggak usah apa ya itu udah otomatis konsekuensi yang kita harus hadapi ya gitu. Tapi kalau dianya mau aku mau pakai joki aja biar aku tetap ke mall ya itu emang dasarnya nggak mau ini ya emang nggak mau divaksin kalau aku bilang bukan dia mau nunggu itu kalau aku bilang enggak sih karena dia tujuannya supaya dia bisa kemana-mana tanpa harus dia pribadi yang divaksin kayak gitu tapi di aplikasinya sudah terlihat dia sudah pernah divaksin dan orang-orang seperti ini itu yang bikin kita pada
apa ya, kalau aku terus terang yang gini-gini bikin aku parno kalau mau pergi kemana-mana kan, otomatis kita nggak benar-benar tahu orang ini benar-benar divaksin apa enggak kan Iya, gitu. iya. Apalagi kejadiannya ini yang sudah joki vaksinnya ada yang bilang aku sudah 16 kali loh divaksin. Aku sampai berarti yang ketahuannya kan baru 16 atau yang berapa, siapa lagi itu baru berapa. Tapi yang nggak ketahuan kan berarti kan juga banyak gitu loh. Kalau di Indonesia ini kan kasusnya kayak kasus gunung es toh yang kelihatan cuma di ujungnya doang, yang di bawahnya ini Ya, ya, yang wow segitu ya. banyaknya kan gitu. Jadi kadang itu yang bikin kita, termasuk aku yang kalau pergi-pergi jadi tetap meskipun kasus COVID di Indonesia ini sudah turun drastis ya, tapi tetap prokes, kalau aku pergi kemana-mana tetap disemprotin kayak orang gila, aku tetap kayak gitu sih, nggak berubah gitu loh. Karena ya itu tadi, karena kita takut kalau pas nanti tiba-tiba atau seandainya meskipun itu di aplikasi Peduli Lindunginya sudah ditulis vaksin, ternyata mereka menggunakan joki, hal-hal kayak gini tuh yang aku pribadi agak takut sih. Jadi memang istilahnya secara dan langsung juga mereka yang menggunakan joki itu pun juga menimbulkan hal yang kurang nyaman juga buat kita yang memang udah divaksin, sehingga di sini kan akhirnya menimbulkan keraguan, wah ini bener enggak ini udah saya divaksin kan begitu. Ternyata memang ada pelaku-pelaku joki yang memang dengan maunya dia menggantikan untuk menerima injeksi gitu. Padahal juga kalau secara logika, iya siapa sih yang mau ya disuntik berpuluh-puluh kali gitu. Lagian juga waduh dengan berbagai macam varian vaksin kan juga waduh ini kan apa karena ya istilahnya memang betul-betul memang kepepet atau gimana. Jadi sehingga kan di sini akhirnya menimbulkan faktor-faktor yang pertama adalah keraguan terhadap kevalidan terhadap aplikasinya sendiri kan begitu, Erika. Lalu kemudian sekarang kan istilahnya vaksin itu kan juga cukup ya sebagai persyaratan yang memang itu dipergunakan sudah wajib kan begitu. Nah kemudian sekarang istilahnya ketika ada hal seperti ini, nah apa kemudian juga baik itu orang-orang yang ada mungkin yang sudah terlanjur lolos ya, entah dia itu stay di luar negeri, itu juga memang sekarang itu lalu gimana yang terbaik kita buat pemerintah kita, karena kan kalau kita bilang sekarang yang barusan terungkap juga barusan ya beberapa aja, atau juga itu kan sekarang juga pasti sudah banyak yang lolos Erika. Nah kemudian sekarang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah ini yang bagi mereka sudah mungkin berlibur ke luar negeri dan segala macamnya, gimana? Kalau aku bilang sih emang susah ya dengan penduduk yang sudah lebih dari 300 juta jiwa ini untuk mengatur satu-satu. Ini belum tentu satu orang, maksudnya semua mau mengikuti aturan yang ada kayak gitu. Cuman balik lagi kalau seandainya toh stay-nya di luar negeri, biasanya mereka ada kewajiban untuk, kalau aku nanti ke sana gitu ya, itu aku ada kewajiban untuk aku ngelakuin booster vaksin di sana kayak gitu sih kok. Jadi kalau yang keluar negeri sih, maksudnya nanti stay di luar negeri, rasanya nggak isu sih. Isunya itu yang tetap tinggal di Indonesia, yang cuman keluar, habis gitu balik lagi cuman buat plesiran, balik lagi pulang. Nah itu mereka orang-orang yang tadinya mungkin kita sudah aman, tapi di luar lagi ada mutasi varian lain kayak gitu. Waktu pulang ke Indonesia, mereka bawa varian baru itu tanpa mereka sadari. Itu yang buat aku agak concern gitu loh. Maksudnya kalau emang nggak penting-penting lagi kayak gini loh, nggak usah keluar lah, ngapain kayak gitu. Kalau emang bukan urusan kerjaan, ya udah di Indonesia aja. Kalau mau plesiran jalan-jalan ya Indonesia lo banyak kok gitu loh. Tujuan wisata kita juga bagus-bagus kok gitu loh, dan sudah mulai buka ya, kenapa nggak ke sekitar Indonesia aja supaya Indonesia juga bangkit kan kayak gitu, ngapain juga ke luar negeri kan gitu. Memang kalau dari sisi fungsinya juga kalau yang mereka sudah ada di luar negeri juga pasti juga akan mendapatkan vaksin ya, karena pasti ada kebijakan dari kita itu untuk vaksin kan begitu. Kalau yang justru yang
di dalam negeri ini yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan karena mereka habis plesir terus pulang kemudian tanpa adanya vaksin, sehingga mereka juga waduh kalau kemudian mereka membawa virusnya juga justru ibaratnya visi kita punya pemerintah ini untuk menanggulangi wabah ini justru semakin lama, karena kan sama mereka kalau nggak divaksin ya otomatis secara antibodi ya minim kan Erika. Jadi sehingga tingkat untuk itunya juga memang justru lebih membahayakan kan begitu. Lalu kemudian istilahnya begini, apakah sekarang itu dengan hal seperti ini Erika, itu mereka yang pengguna jokinya sekarang ini secara mungkin secara knowledge, secara informasi itu mereka tidak begitu takut nggak sih dengan namanya COVID? Karena kan malah pakai joki aja, itu juga aku cuma mau pergi-pergi. Nah, apa dengan resiko seperti ini apakah kemudian sekarang itu kalau dia nggak dapat vaksin kan pasti secara logika kan berarti kan dia bisa berpikir kan, wah nanti kalau saya kena COVID itu nanti gimana? Apakah nggak kemudian berdampak cukup fatal? Nah, di sini apakah kemudian dapat dikatakan kita punya masyarakat itu juga yang pakai itu istilahnya apa ya, merasa kalau COVID ini tidak begitu membahayakan seperti yang diberitakan. Gimana? Kalau aku bilang tidak membahayakan tuh tiap orang beda-beda ya, karena gini, kita punya sistem kekebalan kan juga beda, tiap orang beda-beda. Kadang-kadang kalau taruhlah kadang-kadang aku flu gitu, belum tentu kok kena flu kan gitu. Kadang-kadang meskipun kita kemana-mana bareng kan kasarannya gitu. Cuman balik lagi kalau aku bilang sih ini cuma masalah ego sih. Kalau seandainya dia nggak mau divaksin terus dia ambil joki supaya dia bisa jalan-jalan ke mall atau dia bisa traveling kemana-mana dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kalau aku bilang itu ego sih, dan justru ego itu yang merugikan orang banyak, terutama orang di sekitarnya. Mestinya kan dia sadar kalau seandainya dia nggak divaksin atau mungkin dengan alasan, oh aku punya penyakit yang emang itu tidak bisa divaksin. Itu kalau fungsinya cuma buat jalan-jalan aja, dokter bisa kok ngasih surat kalau dia itu tidak bisa divaksin karena dia punya penyakit tertentu yang biasanya kronis-kronis yang sudah tinggal umur 6 bulan, kayak gitu-gitu sih biasanya nggak bisa divaksin. Cuman itu biasanya dokter bisa mengeluarkan surat itu, kenapa nggak minta dokter aja kalau emang misalnya dia taruhlah kena kanker atau stadium 4 yang sudah umur tinggal 6 bulan, dia pengen jalan-jalan kayak gitu, mungkin dia punya wishlist, bucket listnya dia, aku mau traveling ke sini, ya udah minta dokternya bikin surat, ya oke, umurku tinggal 6 bulan, aku mau jalan-jalan ke sini, ini termasuk dalam bucket listku. Itu juga bisa kok. Maksudnya orang meskipun kita dalam keadaan pandemi atau apa, itu hal yang masih bisa dilakukan gitu. Kalau seandainya dengan alasan oh aku punya penyakit ini gitu, terus habis itu aku pakai joki, kalau aku bilang itu cuma ego aja sih, emang dia nggak mau divaksin tapi dia mau jalan-jalan, kalau aku bilang kayak gitu. Jadi memang istilahnya sebenarnya tidak memiliki alasan ya bagi mereka yang tidak mau divaksin. Di istilah sudah ada berbagai macam alternatif ya, kita punya pemerintah tadi itu untuk memberikan kebijakan, mungkin dari surat tadi itu dari pihak dokter, dari istilahnya jenis vaksin yang ramah buat yang memiliki penyakit tadi itu. Jadi sudah ada berbagai macam kebijakan sehingga mereka itu tidak memiliki alasan tidak mau divaksin, kan begitu Erika. Nah kemudian kan benar, istilahnya kalau kita lihat memang pandemi ini kan ya sudah berusia tahunan kan, sudah mau masuk ke istilahnya hampir 3 tahun ya untuk pandemi ini kan begitu Erika. Nah kalau menurut pendapat Erika sendiri sebetulnya selaku netizen 62 ya, apakah sekarang dengan munculnya hal seperti ini, kira-kira mungkin nggak sih pandemi ini bisa terselesaikan dengan waktu yang cukup singkat? Karena kan nanti mereka secara regulasi tidak mentaati kan, mereka melanggar dengan menempuh shortcut seperti itu, ya gimana? Jadi saya akan menimbulkan apa ya? Apakah itu kemudian berdampak terhadap
waktu, kita punya government ini untuk menanggulangi wabahnya. Begitu, Erik. Ya, pasti sih kok. Kalau aku bilang sih kalau seandainya masyarakatnya nggak patuh dengan peraturan-peraturan, otomatis penanggulangannya semakin lama ya. Tadinya mungkin katakanlah suatu daerah mereka punya aturan tertentu gitu, daerah ini mungkin sudah selesai gitu ya, tapi di daerah yang lain karena masyarakatnya pada bandel, nggak mau vaksin lah, nggak mau pakai masker lah, yang utama kan sekarang orang-orang pada nggak mau pakai masker ya, itu isunya sudah nggak mau vaksin, nggak mau maskeran lagi, itu yang sedikit apa ya, mengkhawatirkan kan gitu. Sedangkan yang namanya virus, yang namanya pandemi, virus itu bermutasi terus gitu. Kalau kita tidak patuh dengan prokes yang ada, itu kemungkinan untuk penanggulangannya pasti jauh lebih lama dari daerah atau negara lain yang mereka penerapan prokesnya ketat dan masyarakatnya mentaati prokes itu. Jadi emang sudah pasti ini berdampak ya secara langsung terhadap visi kita punya pemerintah ini untuk menanggulangi wabahnya. Bukan tambah kelar cepet, malah tambah, orang Jawa bilang tambah suwe guys, kalau vaksin orang gelem ya tambah suwe kan begitu. Oke, untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat para netizen apa Erika untuk topik kita pada sore hari ini? Kalau dari aku sih mungkin pemerintah harus memberikan apa ya, hukuman yang lebih berat dari yang sekarang. Mungkin kalau aku bilang kayak seandainya sekarang yang dihukum cuma jokinya aja, mungkin pengguna joki harus dihukum lebih berat daripada jokinya. Misalnya kalau jokinya 2 tahun gitu, berarti pengguna joki dihukum 3 tahun karena dia yang menggunakan jasanya, kan karena dia akhirnya ada joki vaksin kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, pemirsa, saya tambahkan sarannya, yaitu jangan takut divaksin guys, karena semua itu sudah pasti ada standarnya. Jadi ibaratnya bagi kalian-kalian juga para netizen yang memiliki penyakit komorbid juga jangan sungkan juga untuk lebih banyak berkonsultasi ya ke pihak dokter terkait dengan rencana untuk mendapatkan dosis vaksin. Dengan demikian harapannya itu apa? Tidak ada alasan kita semua itu tidak mau divaksin karena vaksin itu adalah memang salah satu upaya untuk menanggulangi wabah guys, begitu. Oke, sampai di sini ya kita pada sore hari ini. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.